Ya pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk. Ini ada di segmen terakhir kita, tapi tadi sempat ada penelpon sebelumnya. Pak Ibnu mungkin bisa menjawab. Sudah menyampaikan keluhan, tapi nampaknya belum ditindaklanjuti. Apakah sebenarnya sebagai penghuni apartemen ada forum tidak, Pak? Kalau mungkin belum ada RT RW yang terbentuk, tapi ada forum yang untuk menampung keluhan para warga jika ada hal-hal yang terjadi. Ya, sebenarnya forum itu sudah ada ya, hampir di setiap rumah susun, karena keterbatasan mereka untuk bisa berkumpul, itu forum-forum itu otomatis mereka adakan. Tetapi tidak efektif ketika mereka baru berkumpul lalu dibubarkan oleh pengelolanya. Ada seperti itu mereka berkumpul. Hampir di semua apartemen begitu ada perkumpulan mau kumpul-kumpul selalu dibubarkan gitu. Nah di sini kan juga ada aparat penegak hukum polisi yang sebenarnya sudah dilaporkan. Ini mau ada perkumpulan Pak, mau bicara-bicara, polisinya datang 1-2 orang. Tapi ketika dibubarkan polisinya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kan memang ironis kan, ada peristiwa tapi sebenarnya mereka mau ngatasi mereka di antara mereka sendiri, tapi seperti tidak diperkenankan atau dihalang-halangi. Ya sudah, sekarang marak persoalan ini. Mungkinkah ini adalah preman dari pihak pengembang untuk mencegah supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan berdampak kepada pengembang, Pak? Sudah pasti, kita bisa lihat kok di dalam banyak video-video yang mereka rekam ya secara paksa gitu ya, mereka membubarkan gitu perkumpulan-perkumpulan semacam itu. Jadi sebenarnya textbook banget lah Pergub tentang RT RW gitu ya, pembentukan itu dan sebagainya itu nggak ada manfaat karena di lapangan tidak ada yang mengendalikan, mengawasi dan mengayomi gitu ya, itu nggak ada. Jadi fungsi polisi itu sebenarnya apa? Kita pertanyakan juga. Jadi akar persoalannya sampai ke sana ya. Jadi itu. Mari kita tanyakan juga kepada para penelpon kita yang sudah bergabung bersama kami, Bapak Demak di Bekasi. Mungkin ada Ibu Yesi. Apakah sudah ada mungkin pengalaman yang dialami terkait dengan prostitusi di apartemen? Ya. Silahkan langsung Bu Yesi. Ya. Ya. Halo. Ya. Langsung Bu. Ya. Enggak, saya cuma mau kasih masukan ya. Halo. Ya. Ya, saya mau kasih masukan ini harus ada kalau ini tidak akan terjadi kalau misalnya diterapkan secara hukum dunia dan hukum agama. Jadi berbuat ini kan dosa sebenarnya prostitut. Ya. Ya, jadi kalau bisa seperti orang tua saya dulu katanya kalau ada orang yang berbuat begitu prostitusi ini, dia dihukumnya, dia dibikin malu, diarak di depan semua orang, dibawa berkeliling, kemudian dihukum mati. Jadi kalau perlu juga begitu. Jadi orang akan kapok. Kalau nggak begitu terjadi terus. Jadi orang yang kedapatan itu harus dihukum dua, secara agama dan secara hukum. Berani berbuat, berani bertanggung jawab seperti itu ya Bu ya? Ya, jadi dibikin malu sehingga orang yang lain akan takut. Jadi diarak di depan itu semuanya. Jadi siapa saja harusnya begitu. Jadi hukum dunia dan hukum akhirat, hukum agama. Ya, terima kasih Bu Yesi. Ya, tadi Pak Erlangga mungkin nih dari segi kriminolog, kuatkah untuk kita bisa membasmi ini atau bisa meminimalisir praktek prostitusi ini dengan misalnya memuatkan hukum-hukum informal seperti hukum agama begitu, adat dan sebagainya? Ya, memang kan gini. Tadi kan tidak banyak diakomodir oleh undang-undang kita ya, khusus untuk prostitusi ya. Jadi menurut saya memang itu harus dilakukan perubahan ya. Perubahan bisa mengubah undang-undang atau hukum positif kita masuk di dalam unsur-unsur undang-undang atau peraturan agama masuk di situ bisa, atau kita barangkali mungkin seperti kalau Malaysia atau di beberapa negara tertentu yang memang menerapkan hukum agama langsung, atau kalau tidak menerapkan hukum agama secara langsung ya diakomodir ya berbagai macam hal, pasal-pasal atau ayat-ayat yang di dalam kitab suci. Saya kira memang semua kitab suci, semua agama juga melarang untuk itu ya. Jadi saya kira memang itu kalau saja kita mau memang kan ini kan soal di dalam di dalam penegakan hukum ini ya kita kan serba tanggung. Polisinya juga tanggung, ya mau menegakkan hukum tapi tanpa ada dasar hukum. Ya lalu masyarakat juga kalau misalnya mengontrol, nanti kalau misalnya mengontrolnya terlalu ketat, bisa juga disu juga, bisa juga dilaporkan juga kan gitu ya. Jadi entah pasalnya adalah pasal pencemaran nama baik, entah itu mengganggu ketertiban umum, entah apa ya, atau mengganggu privasi,
ya itu juga kan bisa bisa dipersoalkan kan gitu. Baik. Kita sapa dulu penelpon kita. Bapak Budi silakan. Iya, oke. Ya, silakan Pak, singkat saja. Halo. Ya, silakan Iya, Pak Budi. selamat siang ya. Ya ini sih sebenarnya kalau bisa tuh nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak kata sih ya, langsung tindak aja deh. Cuman kayaknya nggak gampang deh, coba. Saya tunggu aja hasilnya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Ya, jangan banyak bicara, langsung tindakan saja Pak. Nah, sebagai closing statement, Pak Ibnu, dengan apartemen yang digunakan sebagai tempat prostitusi, adakah mungkin hukum atau seperti apa yang bisa dikenakan oleh pengembang tersebut dari Apersi? Iya, tentu ya, ini tanggung jawab daripada pengembang yang juga mengelola di sana itu ya. Pertama-tama itu jelas itu tanggung jawab mereka, jadi pasti harus ada sanksi ya, yang tegas supaya mereka juga tidak menganggap ini sebagai itu ya angin lalu nanti ya. Jadi, tapi yang tadi menarik adalah bahwa memang tuntutan daripada masyarakat itu agar supaya ada sanksi sosial ya. Nah, itu berarti keterlibatan masyarakat ya harus juga aktif di sana. Jadi kita minta pertama pemerintah itu harus mengakomodir kepentingan masyarakat untuk bisa berkumpul. Sebab itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar juga ya. Yang kedua bahwa otomatis ketika misalnya mereka bisa membentuk institusi seperti RT dan RW, di situ mereka bisa melakukan sanksi sosial. Tadi kan ada penyimpangan-penyimpangan perilaku tadi, itu memang kalau polisi nggak bisa melakukan tindakan apa-apa, ya memang masyarakat boleh melakukan koreksi ya terhadap itu melalui peringatan ya, melalui sanksi-sanksi sosial terhadap lingkungannya sendiri. Dan saya yakin itu bisa mengatasi persoalan fungsi sosial kita. masyarakat harus berjalan seperti itu ya Pak. Seperti itu. Ya, jadi intinya ada aturan hukum yang jelas, mungkin juga mengikat buat pengguna jasanya, mucikarinya, dan juga mungkin orang-orang lain terlibat, dan juga pastinya partisipasi masyarakat. Kita harapkan bisa membantu untuk bisa menuntaskan permasalahan seperti ini muncul kembali di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Ibnu Taji, terima kasih Pak Erlangga sudah hadir bersama kami siang hari ini.